Pada saat ini, penggunaan listrik semakin meningkat, sehingga membuat tagihan listrik pun juga meningkat. Oleh karena itu, kita dapat melakukan beberapa tips untuk menekan biaya pengeluaran listrik bulanan. Berikut ini 10 cara dalam melakukan penghematan listrik. Tips yang pertama adalah mematikan lampu ketika tidak digunakan. Ini merupakan tips yang paling mudah dilakukan dan kita bisa melakukannya pada setiap saat. Yang kedua adalah mencabut peralatan listrik yang tidak dipakai dari stop kontak. Mengapa kita perlu mencabut peralatan listrik yang tidak dipakai dari stop kontak? Karena peralatan listrik yang masih tertancap itu masih menyedot daya yang menyebabkan listriknya boros. Oleh karena itu, kita perlu mencabut dari stop kontak tersebut. Dan salah satu manfaat diantaranya adalah mencegah alat elektronik kita untuk terjadi konsleting, dan itu merupakan salah satu fitur keamanan yang sering kita lupakan. Tips yang ketiga adalah menggunakan lampu LED. Lampu konvensional bisa disebut lampu pijar, lampu fluoresen. Saat ini pemakaiannya dayanya tidak efisien. Oleh karena itu, kita perlu menggantinya dengan lampu LED sebagai salah satu langkah penghematan listrik. Lampu LED memiliki keunggulan, yaitu yang pertama adalah lebih hemat energi, lebih terang, tidak panas, dan daya pakainya pun lebih panjang. Walaupun dengan satu kekurangan, yaitu biayanya yang lebih mahal dibanding lampu konvensional. Keempat, gunakan TV monitor LED untuk menggantikan TV tabung. Penggunaan TV LED dan monitor LED terbukti lebih hemat daya dibandingkan TV tabung. Selain itu, display dari layar LED juga jauh lebih jelas dan nyaman dibandingkan TV-TV model lama. Sama seperti kasus lampu LED, investasi dengan TV LED itu merupakan investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk menghemat listrik. Tips yang kelima, menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya dalam penghematan listrik adalah dengan menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan kita. Alat-alat seperti AC, kipas angin, hair dryer, mesin cuci, dan lain-lain gunakanlah sesuai kebutuhan dan sesuaikan dengan proporsinya. Contohnya, jangan terus menyalakan AC ketika suhu ruangan sudah dingin atau pada malam hari. Dan sesuaikan kapasitas pendinginan AC atau PK pada AC itu dengan luas ruangan yang digunakan. Tips yang keenam, memanfaatkan ventilasi udara untuk meminimalisir penggunaan AC atau kipas angin. Memaksimalkan jumlah ventilasi di dalam rumah juga sangat efektif untuk membantu menghemat listrik. Kamu bisa mengoptimalkan ventilasi dengan membuka jendela. Dengan demikian, sirkulasi udara di rumah atau di kamar bisa menjadi lebih baik serta menambah cahaya natural. Tips ketujuh, gunakan timer untuk perangkat tertentu. Perangkat elektronik tidak semuanya digunakan selama 24 jam penuh. Beberapa perangkat hanya digunakan pada waktu tertentu. Pada contohnya adalah dispenser. Dispenser ketika pada malam hari tidak kita gunakan. Oleh karena itu, timer dapat digunakan dan disetting sedemikian rupa hidup atau mati. Misalnya, mati pada malam hari saat kita tidur dan hidup kembali pada saat kita bangun. Demikian bisa menekan tagihan penggunaan listrik. Tips ke-8, menggunakan listrik prabayar. Penggunaan listrik dengan sistem pulsa atau prabayar akan membantu dalam menghemat pengeluaran tagihan listrik. Listrik pulsa ini bisa disesuaikan dengan kepentingan yang telah kita rencanakan di dalam suatu bulan. Hal semacam ini membantu Anda dalam mengontrol pemakaian listrik yang berlebihan dan membuat Anda akan lebih bijak dalam menggunakan listrik. Ketika pulsa Anda sudah habis, maka otomatis semua aliran listrik yang ada di rumah Anda akan terputus dan mati. Jika Anda ingin memakai listrik kembali, maka Anda harus terlebih dahulu mengisi pulsa listrik Anda. Tips ke-9, apabila memungkinkan, gunakan sumber energi alternatif. Untuk menghemat listrik, kita juga bisa menggunakan sumber daya energi alternatif. Pada contohnya adalah panel surya. Mengapa kita menggunakan panel surya? Pertama adalah panel surya tidak memerlukan bahan bakar, berarti tidak menghasilkan emisi gas buang yang dapat menimbulkan polusi mengakibatkan global warming. Yang kedua adalah kapasitasnya dapat diatur dengan modul yang dipasang, jadi kita tidak akan kelebihan atau kekurangan listrik. Ke-10, hati-hati dengan alat penghemat listrik. Alat penghemat listrik terkadang tidak sesuai dengan klaim yang diharapkan. Alat tersebut menurut klaim dari berbagai riset tidak mengurangi tagihan rekening listrik. Hal tersebut mengacu pada riset PT PLN dan uji lab FTUI.
Beberapa fakta kejadian pada stand meter digital justru malah akan membuat meteran digital tersebut mengalami malfungsi dan kesalahan penghitungan KWH, sehingga tidak disarankan menggunakan alat penghemat listrik tersebut. Demikian 10 tips tentang cara menghemat listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton.